Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar akan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-37, ayat yang ke-36 mulai. Kita akan belajar firman Tuhan ini, saudara, karena saat-saat ini banyak anak-anak Tuhan di dalam kesulitan dan kesukaran. Tetapi kerap kali kita hanya memikirkan permulaannya saja, tetapi kita tidak memikirkan akhir daripada segala masalah yang kita hadapi. Anak-anak Tuhan kerap kali hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, paling suka. Padahal kekristenan itu dimulai dari percaya Yesus mulai dan harus diakhiri dengan percaya Yesus. Kira-kira kalau saudara percaya Yesus mula-mula menggebu-gebu, kemudian nanti akhirnya meninggalkan Yesus, punya bagian surga enggak? Hah? Enggak. Jadi yang penting adalah permulaan sampai akhir, saudara. Maka Pak Yusuf tadi mengumumkan ada berita duka, terus terang saya tidak setuju. Biar dia yang punya rumah tidak peduli saya. Sebabnya apa? Coba saudara-saudara renungkan. Katanya rumahmu di surga. Di surga rumahnya lebih indah daripada di dunia. Betul enggak? Lah pulang ke surga kok susah. Loh, konsekuensinya jadi orang Kristen itu apa? Hidup untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Lah kalau kamu dapat untung, senang atau susah? Lah kok susah? Lah, tidak konsekuen toh. Makanya saya berkata, jadi orang Kristen itu ngomong gampang, tapi prakteknya yang penting. Ya toh? Ngomong sih gampang. Kalau saudara berkata, Pak Yusa ngomong sih gampang. Memang, tapi saya berani ngomong, saya berani melakukan. Maka, tidak usah kepuk tangan lah. Soalnya gini loh saudara. Pada waktu anak saya sakit dan dia mau mati, karena anak saya itu umurnya sudah antara 11 tahun pada waktu itu. Pada waktu dia mau mati, dia mengatakan gini, Papa, aku mau pulang. Lalu saya tanya, jam berapa kamu mau pulang? Jam 3. Lo ngomong, sebab apa? Sebelumnya itu, emak sama engkong, jadi ayah sama ibu saya, itu orang tua kan gini, dia sudah pengalaman katanya. Kalau orang mau mati, selalu mau menginjak tanah. Mesti minta turun lah. Anak saya ini sudah buta tuli, dan panasnya itu 41, 2 minggu, tidak bisa turun. Dan dokter mengatakan jaringan otaknya sudah rusak. Jadi kalau sembuh, cacat. Gila, buta, atau tuli. Saya mengatakan, kalau sembuh, sempurna. Kalau pulang, sempurna. Loh ya dah. Loh kalau pulang sempurna enggak? Sempurna. Saya bilang, tidak ada masalah cacat. Kalau di dalam Yesus, segala perkara dapat terjadi. Dan pada waktu itu, saya pada waktu pergi ke kantor, anak ini sudah minta turun. Lah, engkong sama maknya ribut. Jangan diturunin, nanti mati. Yang satu bilang, minta turun kok tidak boleh. Justru permintaan terakhir. Nah, lalu ditanya, kenapa kamu mau minta turun? Aku mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke surga bersama dengan Yesus. Nangis semua. Pantesan karena apa? Cucu
anak saya perempuan adalah cucu pertama. Dan anak perempuan saya satu-satunya. Jadi jangan kira anakku banyak. Perempuannya cuma satu. Nah, kira-kira kalau diambil Tuhan, rela enggak? Ngomong sih gampang, betul enggak? Tapi coba ngalami sendiri. Nangis enggak? Saya tidak mengeluarkan air mata dan pada waktu saya pulang, ayah saya berkata, nangis dia, anakmu mau pulang. Saya berkata apa? Papa ini orang Kristen enggak? Saya umur 7 tahun, ayah saya sudah Kristen dan dia ahli Alkitab. Dan saya berkata, Papa orang Kristen enggak? Kenapa? Kalau engkau pulang, Alkitab berkata apa? Pulang adalah satu keuntungan, hidup adalah untuk Kristus. Dia berkata apa? Kamu ini enggak sayang anak, siapa bilang? Anak perempuan cuma satu kok enggak disayang-sayang, dia bilang. Tapi saya lebih sayang Yesus daripada sayang anakku. Alkitab berkata. Lalu pada waktu saya masuk, istri saya berkata, Wah, Iin mau pulang dan aku tidak sanggup untuk lihat dia pulang. Oke, keluar semua. Saya suruh keluar semua. Kenapa? Nangis semua. Jadi rame. Saya bilang, kamu ini orang Kristen. Kristen cuma di mulut, tapi bukan suatu perbuatan yang nyata. Berpisah oke, tapi kita pasti bertemu di Firdaus. Kenapa pisah cuma sementara? Kok ribut? Keluar semua. Setelah keluar saya katanya, nih ini papa. Saya teriak-teriak itu karena sudah enggak dengar. Oh iya Pak, aku mau pulang. Pulang jam berapa? Jam 3. Oke, tak tunggu papa. Kita akan bertemu di Firdaus. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Dan pada waktu itu saya lihat sudah jam 3 kurang 5 menit, saya bilang berdoa. Yo berdoa, berdoa. Tangannya saya pegang, saya bilang Tuhan anakku mau pulang. Dan saya yakin engkau sudah berbicara dengan dia. Dan sekarang hamba hantar dia pulang dalam tanganmu. Padahal 10 hari sebelum itu Tuhan bicara sama saya. Mengatakan apa? Stop semua obat, anakmu hidup. Bayangin. 10 hari sebelumnya itu terjadi, Tuhan bicara dengan saya. Stop semua obat, anakmu hidup. Tapi kenyataan dari hari ke hari ke-10 malah ngomong mau mati. Ayo saya tanya, kalau Anda ngalami kayak gitu, imanmu melayang enggak? Tuhan ngomong hidup, nyatanya mati. Mau mati, belum mati. Imanmu melayang enggak? Ini loh saudara. Maka dari itu iman seseorang itu diuji pada saat yang kritis. Bukan saat yang enak. Maka pada waktu itu saya melihat keadaan anak saya tambah lama tambah parah. Istri saya tanya saya. Loh katanya Tuhan berfirman jelas toh. Sama-sama kamu sama saya toh. Ya Tuhan bilang hidup toh hidup. Lah kok tambah mau mati? Saya berkata. Kamu ini percaya akan firman atau percaya akan apa yang kamu lihat? Lah kenyataannya hidup kekristenan, arah hidup dengan iman dan jadi kenyataan. Jangan ngawur saya bilang. Ya, terus akhirnya saya berkata, nih kalau sudah waktunya pulang, pulang. Ayo berdoa. Tuhan aku serahkan anakku dalam tanganmu, meskipun engkau berkata kepadaku bahwa anakku hidup, tapi kenyataan sekarang mau pulang, silahkan pulang. Dan aku akan berkumpul di Firdaus.
Dan anak itu berkata bagaimana? Tuhan, aku sudah siap pulang. Lalu sebentar lagi anak ini ngomong, enak Tuhan Firdaus. Oh iya, mau. Kalau enak mau, pulang. Dia bilang. Nah saya bilang, puji Tuhan, tak lihat jamnya terus. Dia bilang jam 3. Waktunya tepat. Sebentar lagi dia ngomong, setan kamu jahat. Allahku baik, Tuhanku baik, kamu yang jahat. Jadi dia ini dialog antara setan sama Tuhan. Langsung bilang, setan kamu tidak usah turut campur, kamu pergi. Ini hak saya dan aku sudah serahkan kepada Tuhanku Yesus. Lalu jam 3 tepat kurang sedikit, dia ngomong gini, oh Tuhan terima kasih, engkau suruh balik. Terima kasih Tuhan, plus tidur. Jadi saya jam 3 tepat plus tidur. Oh beres ini, saya bilang. Terus saya keluar, saya panggil istri saya. Istri saya pikirnya sudah mati. Dia lihat saya bilang, beres. Lalu istri, beres. Terus, bagaimana? Tidur, semua akan selesai. Dan jam 11 malam, Tuhan berkata kepada saya, kumpulkan semua keluargamu dan berdoa sampai aku bertindak. Dan kita berdoa sampai jam 2 malam. Setelah jam 2, Tuhan buka mata saya, mata rohani saya. Tuhan berkata, itu lihat, saya lihat di dalam anak saya itu ada 2 setan. Gede-gede hitam. Saya bilang, kurang ajar kamu setan. Ini yang menyebabkan penderitaan anakku ini sampai buta tuli kayak begini kamu. Panasnya tidak turun-turun, kasih obat segala tidak turun. Dokter bilang sudah no hope. Saya cuma katakan, dalam nama Tuhan Yesus setan keluar. Keluar dia. Keluar larinya kemana? Nempel ke punggung istri saya. Istri saya, wah dia bilang, ini di punggungku. Saya bilang, saya tahu. Tidak apa-apa, dak. Keluar, tidak usah kamu pergi di sini. Nongkrong lagi. Kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Linggarjati. Balik. Terus dia bilang, ya aku balik. Kembali dia. Saudara tahu kenapa? Karena pada waktu liburan, saya ajak anak jalan-jalan, kemudian paling akhir adalah paling lelah dia, lalu berenang di Linggarjati. Di sana memang terkenal tempat berenangnya itu angker. Saya enggak tahu, dan dia ternyata kosong, tempel sama setan, pulang sakit terus. Dan saya bilang enggak tahu di mana ini, dan saudara tahu, dibiarkan Tuhan supaya kita mempunyai pengalaman dengan Yesus. Saudara mau berpengalaman dengan Yesus? Kok takut? Ketawanya ketawa. Ini loh saudara, makanya saya berkata kalau engkau tidak punya pengalaman sama Yesus, engkau sekarang senang-senang. Wah kalau nyanyi, saya sampai tadi nyanyi itu ketawa sendiri. Bukan ketawa karena saya senang, saya ketawa lihat Anda. Kenapa? Saya berkata begini, Tuhan, apakah besok kalau sudah ada aniaya, bisakah anakmu tetap seperti sekarang? Saya ketawain saudara karena apa? Saya tahu banyak yang akan jatuh nanti. Sebab Tuhan sudah pesan kepada saya sendiri, pada waktu di dalam pengasingan 40 hari, Tuhan mengatakan, banyak hamba-hambaku dan anak-anakku akan berjatuhan. Karena mereka tidak tahan menghadapi serangan dan godaan. Maka saya sendiri disuruh Tuhan mengasingkan diri 40 hari 40 malam. Tidak boleh bicara sama siapa-siapa. Tidak boleh ketemu dengan siapa-siapa. Tidak boleh baca koran, tidak boleh baca TV. Lihat TV. Hanya Alkitab. Tidak boleh yang lain. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Alkitab, baca Alkitab dan berdoa. 40 hari. Dan
Di situ Tuhan jamin. Tuhan berkata, aku jamin engkau Yusak. Luar biasa. Dan pada waktu saya keluar dari pengasingan, Tuhan berkata, kamu akan lihat hamba-hambaku pada berjatuhan. Dan betul jatuh pada jatuh. Maka dari itu saudara, kekristenan ini adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan tidak rombongan. Masuk surga, tidak rombongan. Ya toh? Sendiri. Jadi jangan enak-enak. Kalau engkau percaya Yesus, tetapi belum berbuah, hati-hati. Artinya buah-buah roh harus kamu alami, dan watak dan perangimu harus dicuci, harus diubahkan. Kalau tidak, ditebang kamu. Jangan enak-enak. Maka dari itu saudara, kau harus hati-hati. Kita belajar firman Tuhan bagaimana mengatasi masalah. Saya tidak ingin saudara itu selalu begini. Banyak saudara hanya, Pak saya punya masalah, tumpang tangan, selesai. Lalu nanti hamba Tuhan kamu jadikan dukun. Sebabnya apa? Ada apa-apa lari hamba Tuhan. Tapi saya menghendaki saudara itu satu demi satu, pribadi dengan Yesus. Mengatasi sendiri. Ada waktunya engkau tidak boleh berkumpul, engkau sanggup mengatasi. Dan keluarga demi keluarga harus ada karunia-karunia di dalam keluarga, sehingga keluargamu hidup penuh dengan kemenangan. Ini penting. Sebab kalau kumpul-kumpul dilarang, keluarga kumpul dilarang enggak? Ya enggak, wong dalam rumah ana suami istri anake kumpul dewek kok, dak kamare dewek kok dilarang. Pemerintah tidak bisa ngelarang. Maka dari itu ini yang penting, saudara. Belajar bagaimana caranya. Di dalam Yesaya pasal yang 37, ayat yang 36 dikatakan, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelek dan Sereser, anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esaradon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di dalam ayat ini, saudara, malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan untuk membunuh musuh daripada orang Israel dalam satu malam. Kapan hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena bangsa Israel yang dikepung oleh musuh ini, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Sehingga Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur ini, dan mereka berteriak kepada Tuhan. Pada waktu mereka berteriak kepada Tuhan, belum ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa saudara di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, kerap kali sudah berteriak, kerap kali sudah berdoa, tapi belum dijawab Tuhan. Dan saudara mulai tidak tahan. Kenapa? Yesus berkata, berbahagialah kamu jikalau engkau dihina karena namaku. Apakah Yesus berkata, berbahagialah kamu kalau kamu dihina karena perbuatanmu sendiri? Karena nama Allahmu. Maka dari itu saudara, engkau harus tahu rahasianya. Kalau engkau mengalami kesulitan karena engkau hidup benar, karena engkau menurut firman, setiap masalahmu tidak ada yang tidak segera di-tackle oleh Yesus.
Karena firman sudah berkata, berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu susah enggak? Tapi kalau engkau jatuh dalam kesukaran, kesulitan, masalah, sakit, penyakit, karena perbuatanmu sendiri, kau harus bayar harga itu. Tetapi kalau engkau sudah bertobat, lalu kamu tunggu dengan ucapan syukur dan percaya bahwa Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Tunggu sampai satu saat di mana engkau digoda oleh setan. Yaitu umpamanya contohnya begini. Apa yang kami alami, anak ini sakit, kemudian ada suara. Pada waktu saya sakit, saya kena serangan jantung. Pada waktu saya praktek, kemudian lumpuh total. Pada waktu lumpuh total, saya mengatakan, Tuhan, dosaku di mana ini? Salahku di mana? Kenapa aku kena serangan jantung dan lumpuh total ini sekarang? Dan setelah saya periksa, saya tidak ada membuat sesuatu yang aneh-aneh. Lalu saya bilang, Tuhan, tunjukkan. Kalau salah, tunjukkan. Kalau benar, aku ucapkan syukur. Dan setelah saya ucapkan syukur dari jam 5 sore, ngucap syukur terus, sakitnya tambah parah dan mau mati. Dan pada waktu itu belum ada suara apa-apa. Setelah saya ucapkan syukur terus, setan mulai datang. Dia berkata, sebentar lagi kamu mati. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang begitu. Puji Tuhan. Mati, untung hidup untuk Yesus. Lalu dia berkata lagi, engkau tidak bertanggung jawab. Istri anak-anakmu bagaimana? Yesus lebih mencintai istri anak-anakku daripada aku. Lalu mulai lagi, kalau kamu percaya Allahmu menyembuhkan, mana sekarang, mana? Nah, ini saatnya saudara. Karena dia mulai melawan Allah. Karena dia mulai mengejek Allah. Ini saatnya Allah akan bertindak. Saya berkata apa? Allahku sanggup lakukan segala perkara. Kalau dia tidak mau menyembuhkan, aku pulang. Aku mendapatkan pahala. Dan pada saat itu, sebetulnya itu adalah iman yang benar. Tetapi kerap kali kita kalau sudah dengar suara kamu sembuh. Tetapi kenyataan, lo kok mau mati, lo kok mau mati. Lalu iman kita menjadi goncang, mati sungguh. Persis kayak bangsa Israel. Musa mengatakan, kamu akan aku bawa ke tanah Kanaan. Karena bangsa Israel melihat bangsa-bangsa yang besar pada waktu di perbatasan. Mereka goncang imannya, Allah berkata, bawa balik bangsa itu, biar mati di padang belantara. Karena tidak punya iman untuk masuk tanah Kanaan. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan, kita harus benar-benar belajar dari firman Tuhan. Saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang Allah akan lakukan terhadap saudara dan saya. Pada waktu Hizkia, Raja Yehuda itu dikepung oleh tentara Raja Asyur, apa yang dilakukan? Dia berkata, diam, jangan jawab, jangan jawab. Tetapi setelah memuncak, tindakan Raja Asyur ini menghina Allah. Ini rahasianya. Kita baca di dalam Yesaya 37 ini, ayat 14. Hizkia menerima surat dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam Allah Israel, yang bertahta di atas kerubion, nah hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah.
Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mencela Allah yang hidup. Kalau sudah sampai kepada taraf dia mencela akan nama Allah, itu saatnya Allah akan bertindak. Maka dari itu saudara, hidup iman kekristenan itu harus kita belajar dari firman Tuhan dan kita tahu tahap demi tahap di mana letak pertolongan Allah segera akan tiba. Dan pada waktu Sanherib nulis surat, tindakan daripada Hizkia bagaimana? Dia bawa surat itu dan dibentangkan di hadapan Tuhan. Saudara pernah ngerjakan enggak? Hah? Saudara selalu berkata apa? Kan Tuhan sudah tahu. Betul. Buat apa? Wong Tuhan enggak buta. Enggak usah toh suruh baca-baca. Karena saudara tidak praktek, saudara tidak melihat mujizat. Saya baca ini, saya berkata, wah ini satu visi yang baru. Kenapa? Karena kalau Raja Hizkia itu membentangkan surat, berarti pada waktu dia masuk ke dalam bait Allah, dia menganggap Allah di depan dia dan suruh baca. Betul enggak? Dia yakin Allahnya ada di depan dia. Nah, ini harusnya visinya orang Kristen. Karena hidup orang Kristen, hidup di dalam dua dunia. Dunia daging dan dunia roh. Dan batas itu hanya sebatas pikiran kita. Maka pada waktu saya ujian akhir di Jogja, dokter, dan anak saya sakit parah, yang perempuan ini juga, karena Tuhan pada satu saat berkata begini, jam 2 malam, saya dipanggil Tuhan seperti Samuel dipanggil Tuhan. Banyak orang tidak percaya kalau Allah kita itu tetap bicara. Maka saya katakan, jangan menghakimi, engkau akan rugi. Tetapi kalau engkau belum ngalami, diamkan dulu. Satu saat kamu berkata, Tuhan aku kepengen ngalami. Nanti ngalami. Pada waktu saya tidur, saya dipanggil nama saya sama Tuhan seperti Samuel. Suara, bukan suara hati. Sampai saya cari. Yang manggil nama saya siapa? Saya keluar, sepi semua. Masuk lagi saya, tidur. Panggil lagi. Setelah dipanggil, Roh Kudus mengingatkan. Samuel diundang Tuhan. Ya, saya berdoa, terus saya bilang, Tuhan, hamba mendengar. Tuhan ngomong. Dia berkata begini. Pilih istrimu atau anakmu yang harus pulang. Saya berkata, kenapa Tuhan? Ingat janjimu. Saya ingat, oh iya. Wah memang pernah pada waktu saya pacaran sama istri saya itu mati. Sudah mati di rumah sakit Elizabeth Semarang. Saya di Jogja. Pada waktu saya belajar begini, suara ini terus terang, kekasihmu pulang, kekasihmu pulang. Aku bilang, ini apa sih kok kekasihmu pulang, kekasihmu. Padahal saya belum dapat kabar kalau pacar saya itu sudah masuk rumah sakit dan sudah game. Lalu saya, ini mau belajar tidak bisa, saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan ini suara siapa sih? Lalu Tuhan berkata, suaraku, kekasihmu harus pulang. Waduh repot ini, saya mau ujian, tidak bisa. Gini loh Tuhan, saya bilang, engkau kan mau panggil aku jadi hambamu toh? Ya. Lah kalau aku tidak kawin, nanti tidak bisa ngasih nasihat. Bapak. Lalu Tuhan berkata begini, lah terus maksudmu mau apa? Gini, kalau aku sudah kawin, punya anak, satu, itu sudah bisa ngerasakan istri, bisa ngerasakan punya anak. Kalau sudah itu, oke, bawaan pulang. Janji itu. Lalu Tuhan bilang, oke, aku dengar janjimu dan kamu akan bayar harga itu. Baik, saya bilang, saya orang konsekuen. Dan setelah amin,
Ada telegram dari Semarang. Kekasih Kiat sakit keras masuk rumah sakit. Wih, mati ini. Langsung saya naik sepeda motor ngebut Jogja Semarang, tak kebut. Masuk Elizabeth, saya deal masuk situ, kakaknya nangis, tantennya nangis. Saya bilang, mana si Cat? Tuh di situ, tidak berani ngasih tahu kalau sebetulnya sudah out. Tapi apakah saya lalu bilang, sudah mati? Tidak, saya langsung bilang, mana dia itu? Langsung saya deketi, langsung saya pegang tangannya, saya goncang, Cat, bangun, saya bilang. Lalu dia buka mata, hah? Kamu kok datang? Lalu kamu ketemu siapa? Aku ketemu Tuhan Yesus sendiri. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, pulang anak, pulang. Tapi aku bilang, aku belum ketemu kamu. Jadi aku bilang, aku balik dulu ah Tuhan mau ketemu, pamitan. Saya bilang, aku ya dikasih tahu Tuhan, kalau kamu harus pulang. Terus tak jaluk balik. Tuhan bilang, boleh, ya sudah. Dan akhirnya dia sembuh. Saudara tahu, dokternya kan ngasih surat kepada dokter pribadi dia. Tak buka suratnya. Sebab saya mau kepingin, lorone itu apa? Dan di situ tulis dokter, wah kami tidak menemukan sakit, parah sendiri, kritis sendiri, sembuh sendiri. Saudara tahu, makanya kalau punya pengalaman sama Yesus itu luar biasa. Dan pada saat itu, jam 2 itu Tuhan mengatakan, pilih istri atau anak. Waduh, saya bilang, waduh Tuhan kalau aku harus milih ya bingung. Saya bilang, tapi kamu janji toh? Iya, konsekuen. Iya, saya bilang. Tapi saya mulai mikir, kalau anak saya mati, istri saya kalau susah terus, aku tidak bisa lihat dia susah. Tapi kalau istri yang mati, ngurusi anak, repot meneh. Wah. Saya bilang, Tuhan susah. Udahlah engkau pilih aja deh. Saya bilang, engkau pilih mau ambil dua-dua ya sudah biarlah. Saya bilang, ambilin. Saya bilang, Tuhan berkata, baik aku yang memilih. Oke. Waktu saya pulang ke Semarang, sebulan persis saya di gereja. Tuhan bicara, aku segera lakukan, beritahukan istrimu. Saya kasih tahu istri saya, anakmu akan segera pulang. Itu umur 1 tahun. Hah? Tak ceritain, aku dulu janji gini. Kowe kok janji-janji? Loh sudah terlanjur janji kok. Kalau tidak janji, kamu enggak hidup sampai sekarang. Tahu enggak? Saya bilang. Jadi kita sudah menikmati jadi suami istri punya anak. Udahlah kalau harus pulang-pulang. Saya bilang. Nah terus ini anak. Ya anakmu yang diminta Tuhan. Oke, kita serahkan seperti Abraham menyerahkan Iskak. Saudara tahu pada waktu saya kembali ke Jogja, saya ujian, anak saya pingsan dan sudah hampir hilang. Karena apa? Diapa-apakan sudah tidak bisa bangun dan biru semua dan napasnya sudah tinggal di sini. Gitu. Kalau orang mau mati kan gitu. Gitu. Nah pada waktu dia lihat ibu saya sudah datang. Kakak sudah datang, kakak dia sudah datang, tokonya ditutup karena diberitahu anaknya meninggal. Semua sudah kumpul, pada waktu istri saya lihat anak ini sudah begitu, dia masuk kamar, dia berkata begini, Tuhan aku serahkan anakku dalam tanganmu. Silahkan engkau bawa pulang sesuai dengan janji suamiku kepadamu. Amin. Demikian dia amin. Anaknya teriak, Mama, balik. Saudara tahu? Itu iman. Tapi saudara lihat begitu terus, jangan Tuhan, malah mati. Dan pada waktu anak saya itu sudah pingsan, saya ditelegram, langsung ditelegram ke Jogja. Anak sakit keras, segera pulang. Apa yang saya lakukan? Waktu terima telegram saya buka anak sakit keras, segera pulang. Saya tahu, mati anakku. Langsung saya masuk kamar, saya berkata persis seperti Hizkia. Saya masuk kamar, Tuhan hamba menghadap kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, baca. Saya gitu, sambil berlutut saya bilang, telegram minta angkat, bacaan. Dan saya tunggu dia berkata. Setelah beberapa saat saya bilang, anakku mati Tuhan. Anakku engkau bawa pulang Tuhan. Tuhan berkata apa? Tidak. Nah, engkau sembuhkan Tuhan. Aku sudah sembuhkan karena istrimu sudah menyerah seperti engkau menyerah. Oh, kalau gitu aku ujian enggak pulang dong Tuhan. Tidak usah pulang, ujian saja. Jadi saya enggak pulang. Enggak. Nah, kalau engkau jadi istri saya enggak pulang, ngomel enggak? Ngomel. Tapi setelah saya habis ujian 3 hari kemudian, saya pulang. Istri saya gendong anak saya. Tetangga bilang gini, anaknya mau mati kok enggak pulang. Lalu saya bilang begini, saya sudah tahu kalau anak saya tidak mati. Lalu istri saya di luar, gendong anak saya perempuan ini. Saya bilang, Cat, kamu marah enggak? Suamimu enggak pulang? Enggak, saya sudah tahu, Tuhan sudah ngomong. Nah, saudara tahu? Dan akhirnya anak ini sempurna dan sehat sampai sekarang, tidak ada masalah apa-apa. Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa, saudara. Tetapi harus menghadapi satu kenyataan lebih dahulu. Di dalam kesulitanmu, kalau engkau sudah mulai diserang oleh orang lain dan kuasa gelap, mulai Allahmu dihina, diejek, di situ saatnya Allah akan bertindak. Dia akan kirim malaikatnya untuk membasmi orang yang menghina Allahnya. Maka dari itu saudara, kita harus menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengenal akan Allah kita. Tidak usah takut. Karena Allahmu adalah pembelamu dan yang sanggup lakukan segala perkara. Kita belajar dari Hizkia ini. Pada saat dia sudah mengalami perkara-perkara ajaib, dia menang karena tentara Asyur sudah dimatikan dan dia lepas dari kepungan, dia mulai diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi satu saat dia mengalami kesakitan. Kalau dulunya adalah kota Yerusalem, rakyatnya yang aniaya dan yang dikepung, sekarang dirinya sendiri. Seorang Raja Hizkia ini sekarang dirinya sendiri yang menghadapi kematian. Kalau kita lihat orang lain gampang, saudara. Tapi coba kalau dirimu sendiri menghadapi, ini ujian. Maka pada waktu Hizkia sakit, di dalam Fatsal yang ke-38 ini, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ia berkata, ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Coba perhatikan saudara. Yesaya adalah nabi Tuhan. Dia diutus untuk datang kepada Hizkia. Mengatakan, cepat pesan-pesan sebab engkau tidak akan sembuh. Engkau segera akan mati.
Ini firman Tuhan enggak? Hah? Ini firman Tuhan enggak? Yang diomongkan sama Hizkia ini. Ya. Tetapi apakah firman Tuhan ini jadi? Masalahnya sekarang begitu. Kita kerap kali tidak percaya bahwa jabatan nabi ini sampai sekarang pun tetap berlaku. Nabi adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Di mana Roh Kudus berbicara langsung kepada dia. Saudara ini anak-anak Tuhan dapat urapan Roh Kudus atau tidak zaman sekarang? Hah? Dapat. Bedanya apa sama Nabi Yesaya? Sama, saudara. Hanya masalahnya engkau tidak belajar peka. Ini masalahnya. Saudara dengan saya sama-sama. Ternyata apa yang saya alami, anak-anak saya alami semuanya. Tuhan bicara dari kecil. Sebabnya apa? Sebab anak-anak ini harus dididik dari kecil. Kalau sudah kecil dididik biasa berdoa, biasa peka, dia akan peka. Sampai besar peka terhadap pimpinan roh. Contohnya saya punya ponakan, umurnya 5 tahun. Anak adik saya yang di Cirebon. Dan dia hamba Tuhan yang baik. Anak ini selalu dididik. Di dalam persekutuan, dia sudah peka. Ngusir setan berani, pokoknya berdoa dalam nama Yesus. Nah, apa terjadi? Setelah dia umur 5 tahun, mulai dia peka suara roh itu. Dan dia berkata kepada ibunya begini, Mama, ini kok sekarang ada suara ngomong yang lain, Mah? Ngomongnya bagaimana? Mamahmu jahat. Mamahmu jahat. Tidak mungkin. Ini kalau Tuhan Yesus tidak mungkin, Mah. Tuhan Yesus itu baik. Ini ngomong kok Mama jahat. Mama kan tidak jahat ya? Tidak. Oh itu setan nih. Setan, Mah. Nah terus usir dalam nama Yesus. Oke diusir, hilang. Balik lagi. Sikat gigi dia bilang, telan odol. Dia bilang, Mah ini kurang ajar, setan ini ngomong, odol telan. Lo odol kok suruh telan? Kan gak baik ya Mah. Nah itu setan, usir, setan pergi. Pada suatu saat, dia main sepeda, dia setannya tuh dia tahu, oh di ujung sana itu loh Mah, setannya bilang, sini main mbak aku, Mah itu setannya di sana. Lalu anak adik saya bilang begini, terus kamu kan sudah diajari sama Om Yusak, bagaimana? Oh ya, dalam nama Tuhan Yesus, setan, kamu tidak boleh ganggu aku lagi, pergi. Setannya ketawa luar biasa. Mah ketawa Mah. Ketawanya gini. Hahaha, kamu kok pinter, kecil-kecil sudah bisa ngusir aku. Jadi ketawanya itu bukan ketawa ngejek, tapi kurang ajar. Kecil-kecil kok sudah pinter. Ya aku memang takut sama nama Yesus, aku pergi. Siapa yang ngajar kamu? Oh, Tuhan Yesus kuasa. Ayo pergi sana. Pergi. Sejak itu tidak diganggu lagi. Saudara tahu? Kalau setan itu menyadari bahwa nama Yesus itu luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Kerap kali engkau menggunakan nama Yesus. Tapi kenapa kamu diketawai setan? Karena kamu terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Kamu tidak peka terhadap dia. Maka dari itu saudara, jabatan nabi ini tetap sama dan tetap ada. Kalau kamu belajar akan firman Tuhan, Tuhan berkata, roh berbicara. Tapi orang zaman sekarang aneh, orang Kristen zaman sekarang ini aneh. Kalau saya bilang begitu, jawabannya apa? Itu zaman dulu. Sekarang roh sudah tidak bicara sendiri lagi. Saya bilang orang Kristen ditolol, dibodohin setan. Berarti membatasi kuasa Allah.
Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi kalau ada urapan-urapan, doa, geblak. Saya ditanya, bilang, mana ada Alkitabnya? Doa kepenuhan Roh Kudus, geblak. Saya bilang, orang Kristen ini susah. Karena apa? Yang dipikirkan hanya akalnya sendiri dan membatasi kuasa Allah. Kalau dia mau mengerti, ada pada waktu Saul mengejar Daud, maka Saul kepenuhan roh dan Alkitab berkata, Saul terhampar, telentang, telanjang bulat malahan, semalam-malaman Daud lari. Saul lari. Loh, saudara tahu ada Alkitab. Tapi jangan dipakai metode. Tumbang harus jatuh. Tidak jatuh tak dorong supaya itu namanya menipu Roh Kudus. Tidak boleh. Sebab pada waktu ada metode itu, ada kok metode. Pada ada cara begitu, saya ngalamin yang permulaan. 2 orang hamba Tuhan dari Amerika mampir ke rumah saya. Dia numpangin tangan mendoakan istri saya, serblek. Anak saya Daniel, serblek. Loh, saya bilang, wah ini cara aneh-aneh, ini aneh ini. Saya lalu bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku tak ngerasain sih Tuhan. Aku tuh orangnya gitu, makanya saudara itu harus ngerasain sendiri. Kalau enggak kenal Yesus. Saya bilang, Tuhan aku mau ngerasain. Tuhan bilang, ya rasain. Lalu hamba Tuhan itu saya panggil. Doa buat saya. Model saya orangnya. Tuhan bilang, rasain. Ya. Saya diam, dia tumpang tangan. Shot. Tuhan bilang, kosongkan, jangan kamu isi supaya jangan ditolak. Diam. Ya. Masuk. Memang ada tenaga yang masuk. Oh gini Tuhan. Ya, gini, ngerti. Ini kalau orang itu dipenuhi, pikirannya jadi hilang. Lah orang berdiri pikirannya hilang, yang geblak toh. Ora iso ngadeg. Ngaler, oh gitu Tuhan. Terus aku bilang, oh gitu lah. Sekarang gini, Tuhan bilang. Saya taunya gini, ini masuk set, oh gitu. Lalu Tuhan bilang gini. Sekarang kamu keluarkan. Rohmu keluarkan. Kekuatanmu, karuniamu ini keluarkan. Naik, saya naikkan. Naik, tak dorong dia. Ketemu ini. Plek, ketemu, waktu ketemu Tuhan bilang, sekarang putar. Lalu saya gerakkan gini, saya pura-pura, saya bukan pura-pura, seolah-olah mau jatuh. Dia muter. Dia yang muter. Loh, saya bilang, loh Tuhan kok dia yang muter? Ya karena besar kamu, dia yang muter. Ini kalau kamu jedulkan dia yang geblak, bukan kamu yang geblak. Lalu kalau tidak percaya tanya Mary Hartanti, karena Mary Hartanti yang nerjemahin pada waktu itu. Terus saya gini, tak coba sedikit, tak gitu ke. Terus dipegangi sama Mary Hartanti sampean. Nah, di situ saya berkata, oh gitu Tuhan, ya itu betul Tuhan, betul. Jadi saudara itu harus alami sendiri, praktekkan sendiri, jangan menghakimi orang lain. Rugi, tidak ngalami. Apa itu geblak-geblak? Tapi tidak berarti langsung lalu semua itu harus geblak-geblak. Tidak harus. Yang geblak biar geblak, yang tidak geblak ya tidak usah minta geblak-geblakan. Jangan dipakai metode. Allah dapat bekerja sebagaimana dia mau. Dan jangan membatasi dia. Maka dari itu, anak saya laki-laki yang paling kecil itu keras hati. Pada waktu ada dos, hamba Tuhan dos, dia bilang, aku tidak mau geblak. Saya bilang, Sam, kamu ini mau dijamah Tuhan. Ya, aku mau jamah.
tapi aku tidak mau jatuh. Kalau kamu lebih kuat, ya tidak bakal jatuh. Tapi kalau kamu tidak kalah kuat, kamu jatuh. Coba, biarin. Panggil dia. Kececeng. Tempeli, plek. Tidak mau. Akhirnya jatuhnya itu tidak lemes, tapi kayak papan. Yang buak. Tak tampani, plek. Kok jatuh ya? Ya, aku minum. Maka dari itu saudara, kita kerap kali itu harus mengalami secara pribadi, baru percaya. Jangan menjadi hakim. Rugi. Di dalam Yesaya ini dikatakan, Yesaya berkata, engkau sebentar lagi pasti mati. Lalu Hizkia ini menangis. Kenapa Hizkia menangis? Dan dia berdalih-dalih dengan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, aku hidup dengan tulus di hadapan-Mu. Aku hidup benar karena mujizat demi mujizat telah terjadi dalam hidup Hizkia. Tapi Hizkia lupa bahwa kalau dia harusnya pulang, dia sebetulnya enak pulang. Tetapi karena dia mau, karena Allah mengasihi, Allah katakan, oke. Dan apa yang dikatakan oleh Yesaya tidak terjadi. Hizkia tidak mati. Karena ayat ini selanjutnya berkata, ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Firman Tuhan kepada Yesaya ini berkata di sini, pergilah. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesaya sudah keluar dari kamarnya Raja Hizkia. Setelah Yesaya mengatakan kepada Hizkia, engkau akan mati, cepat pesan-pesan, dia keluar. Dan setelah sampai di halaman, Tuhan berkata, berfirman kembali, pergilah, balik. Katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memageri kota ini. Saudara, firman Tuhan, nubuatan, itu bisa berubah. Tergantung daripada yang menerima firman. Saudara tahu? Maka jikalau saudara dipakai oleh Tuhan, jangan khawatir, jangan bimbang. Apapun yang Allah katakan, katakan. Yang diumumkan Pak Yusuf bahwa kemarin saudara siapa? Timotius itu meninggal. Pada waktu saya khotbah di Kapasari, saya keluar, saudara Bambang berkata, Pak Yusa, tolong ke rumah sakit Pak. Kenapa? Itu doakan Pak Timotius sakit Pak. Apa? Kanker. Oke. Saya lalu bilang apa? Satu anak Tuhan ngomong gini, sudah ada nubuatan loh Pak. Nubuatan apa? Bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Langsung saya berdoa, Tuhan berkata, pulang. Saya bilang, saya tidak akan pergi ke rumah sakit. Kenapa Pak? Kalau aku nanti datang ke sana, pas tak doake, mati, nanti yang bernubuat, pikirnya goro-goro Pak Yusa malah mati. Sebabnya apa? Sebab saya ini sudah dicap tukang cabut nyawa. Istri saya sendiri yang ngomongi saya. Kenapa? 15 orang, tak doake semua mati kabeh. Lalu saya ngomong sama Bambang, Bang,
kalau aku datang, aku sing sembahyang, nanti orang bilang aku gara-gara aku. Sebabnya gini, kenapa saya itu orangnya? Saya berkata sama dia, saya tidak mau berdoa buat orang yang tidak menyerah kepada Yesus. Kalau sudah punya motivasi, kepingin, percuma. Sebab saya sudah mengalami. Maka saya kalau berdoa, ada seorang bapak di Jakarta, baru-baru. Anaknya ini ngotot saya habis persekutuan, jak mampir ke rumah. Kenapa? Ayahnya itu sakit jantung, dan diinjili tidak mau. Bapaknya ngomong gini, setelah dia dengerin kaset saya yang diputar, dia bilang, ini orang cari, ini pendeta cari, aku mau ngomong sama pendeta ini. Yang lain tidak usah. Akhirnya saya ditarik, karena saya bilang, saya cuma hanya sebentar, tidak bisa lama-lama. Enggak, sebentar saja om, oke. Saya ketemu, dia bilang, Pak ini loh pendetanya, nama saya sudah, oh ya ini pendeta, ya sini suruh ngomong. Saya model saya, Kok, Anda tahu enggak, jantungmu ini sudah bodol, saya bilang. Sebentar lagi kamu bakal mati, tahu enggak? Ya, tahu. Bertobat, masuk surga, kalau tidak neraka. Ya, aku mau. Mau? Bertobat? Ya. Kalau kamu bertobat, terima Yesus. Ya, pada waktu itu terima Yesus. Setelah terima, saya bilang, ucapkan syukur, karena waktumu tidak lama. Enak, sudah itu pulang ya? Iya, pulang. Ya, game, saya bilang. Dan saya keluar, anaknya tanya, bagaimana Pak? Oh, dia sudah terima Yesus, dia sebentar lagi pulang. Berapa hari Pak? Tidak lama, 2-3 hari cukup. Dan saya pulang, ketemu anaknya lagi, terima kasih ya Pak, papa saya selamat Pak. Karena Pak, dia mau pulang, dia bilang, puji Tuhan, Yesus aku pulang. Dan tarik napas dengan senyuman, pulang. Seneng dah orang pulang? Kok susah? Dan itu tidak satu, banyak. Yang baru-baru di Surabaya bulan November ya. November. Saya sama Pak Saumudi, ada seorang ibu tanya bilang, Pak tolong ibu saya, kenapa? Sudah koma setahun. Koma kok setahun? Mati enggak, hidup enggak? Iya Pak. Nanti dulu, saya mau sembahyang dulu. Saya sampai rumah, saya bilang, Tuhan itu koma setahun tuh bagaimana sih Tuhan? Kasihan dong Tuhan, mati enggak, hidup enggak, saya bilang. Tapi kalau engkau diam ya saya diam, peduli amat saya bilang. Tuhan ngomong besok, lusanya Tuhan bilang, bebaskan dia. Oke, saya bilang sama Pak Saumudi, yuk di sana habis persekutuan sama. Bambang ikut, Bambang ini nakal ini. Ikut ini tak pikir-pikir, pikirnya ikut berdoa. Gak taunya saya sampai situ, saya cuma tumbang tangan, searunia lidah, saya lihat ini isinya apa sih? Oh ada setan nih, saya bilang. Oh lah ini setan tok ini, saya bilang. Terus saya tanya anaknya, ini mamamu ini bekas dukun? Iya lah. Sudah terima Yesus? Sudah Pak. Tapi dulunya memang bekas dukun, lah pantesan enggak mati-mati. Waktu saya doakan, yang lihat itu Bambang enggak tutup mata tapi malah lihat. Jadi dia yang cerita, Pak Yusa tumpangin tangan kok kejet gitu. Loh kok kejet, aku ya enggak ngerti, aku tutup mata bilang, Tuhan ini. Lalu saya ngomong sama setannya gini, setan kamu enggak usah turut ambil bagian, diam. Aku mau bicara sama jiwanya dia. Padahal orang koma loh. Lalu setelah setan saya perintahkan, diam, saya berkata, hei jiwa, namanya enggak tahu. Hei jiwa, cepat bertobat, sebut Yesus, minta tolong Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, lepaskan aku dan bebaskan aku. Katakan. Lalu dia bisa
kayak orang suara, tapi tidak suara. Tet, gitu, sudah. Tahu saya tahu. Oh, sudah ngomong ini. Setan, dia sudah ngomong, dia sudah minta Yesus. Mulai sekarang, lepaskan dia, tinggalkan, biar dia pulang. Amin. 5 menit, tidak, pulang, selesai. Lalu si anaknya bilang, Pak, bagaimana Pak? Ada tahu, nanti dulu, tunggu saja, buktiin. Ya. Seminggu kemudian dia telepon, terima kasih ya Pak. Kenapa? Sudah pulang. Nah, kok dinteni setahun? Saudara tahu? Engkau punya kuasa. Dan saya tidak mau. Lalu setiap nanti kalau ada orang sakit, jangan panggil saya. Sebabnya apa? Bisa game. Makanya saya senengnya apa? Orang pada takut mati, jadi kalau ada orang sakit tidak usah panggil saya. Soalnya ini kejadian di Jakarta, saudara tahu? Terjadi di Jakarta. Ini neneknya seorang direktur. Di rumahnya ada persekutuan seperti ini. Apa terjadi? Nenek jangan disuruh keluar, umurnya sudah 95. Sakit-sakitan. Nenek jangan disuruh keluar. Kenapa? Nanti dia ditumpangi tangan Pak Yusak mati. Kalau udah percaya tanyaan. Lah anehnya, memang selama saya kalau khotbah di sana, enggak pernah dikeluarin. Tapi satu hari, neneknya keluar. Keluar di ujung sana, lalu saya ini setelah selesai khotbah, itu bisa keluar digledek. Lalu saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya, itu nenek yang sana itu lepaskan. Kasihan dia enggak lepas-lepas karena terikat. Siapa sih Tuhan? Oh ya nanti, ayo sembahyang semua, sembahyang. Nah, saya jalan ke sana toh. Tung. Nenek sopo tak tumpangi tangan. Kamu sudah cukup waktunya, sekarang jangan menderita lagi di dalam dunia, pulang. Dan apa terjadi? Pulang. Oh, maka dari itu saudara, dengar-dengaran menurut pimpinan Roh Al Kudus.